Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang motivasi kerja. Anggota kelompok kita yaitu ada Ahmad Fauzi, ada Desi Kesaputri, ada Indri Wilya Rahayu, ada Nadira Agustiani, ada Nur Tami Setyaningrum, dan ada Rizky Budi Sulistyo. Motivasi kerja. Motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Motivasi kerja dapat dipandang sebagai satu ciri yang ada pada tenaga kerja ketika diterima masuk bekerja di perusahaan. Dibawa masuk oleh tenaga kerja selama bekerja, motivasi kerja tenaga kerja mengalami perubahan-perubahan sebagai hasil dari interaksi antara tenaga kerja dengan lingkungan kerjanya, sehingga dapat pula dipandang sebagai keluaran dari tenaga kerja. Proses berlangsungnya motivasi, yaitu sekelompok kebutuhan yang belum dipuaskan, menciptakan suatu ketegangan yang menimbulkan dorongan untuk melakukan serangkaian kegiatan, untuk menemukan dan mencapai tujuan khusus yang akan memuaskan sekelompok kebutuhan tadi yang berakibat berkurangnya ketegangan. Perilaku mencari dapat merupakan perilaku yang aktif atau proaktif. Mencari sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dapat pula yang lebih reaktif. Pada tahap dorong-dorongan dan tahap melakukan kegiatan individu berada dalam situasi pilihan. Tujuan apa saja yang ingin dan diperkirakan dapat dicapai, yang diharapkan akan memenuhi kelompok kebutuhan apa saja. Individu telah mengambil keputusan apa yang telah dipilih, sehingga ia memasuki situasi masalah. Ia menghadapi berbagai rintangan untuk dapat mencapai tujuannya dan memenuhi sekelompok kebutuhannya. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi isi yang berkeyakinan tentang adanya kondisi internal dalam individu yang dinamakan kebutuhan atau motif. Teori proses bersibuk diri dengan kenali, dan mempelajari proses-proses yang memprakarsai, mempertahankan, dan mengakhiri perilaku. Teori dua faktor juga dinamakan teori hygiene motivasi yang dikembangkan oleh Herzberg. Ia temukan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja berbeda dengan faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Dari teori-teori motivasi yang ada yang lebih menekankan pada apa yang memotivasi tenaga kerja, yaitu teori motivasi isi, dan ada yang memusatkan perhatiannya pada bagaimana proses motivasi berlangsung. Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja. Yang pertama, tanggung jawab atau responsibility. Besar kecilnya tanggung jawab yang dirasakan diberikan kepada seorang tenaga kerja. Yang kedua, kemajuan atau advancement. Besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja dapat maju dalam pekerjaannya. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri. Besar kecilnya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Yang keempat, capaian atau achievement. Besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja yang tinggi. Yang kelima, pengakuan atau recognition. Besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas unjuk kerjanya. Selain itu, ada juga faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, ada administrasi dan kebijakan perusahaan. Derajat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Yang kedua, penyeliaan. Derajat kewajaran penyeliaan yang dirasakan diterima oleh tenaga kerja. Yang ketiga, gaji. Derajat kewajaran dari gaji yang diterima sebagai imbalan unjuk kerjanya. Yang keempat, hubungan antar pribadi. Derajat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi dengan tenaga kerja lainnya. Yang kelima, kondisi kerja. Derajat kesesuaian kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas pekerjaannya. Kelompok faktor ini dinamakan kelompok hygiene. Kalau faktor-faktor dirasakan kurang atau tidak diberikan, maka tenaga kerja akan merasa tidak puas atau dissatisfied. Teori motivasi berprestasi atau achievement motivation.
Teori motivasi berprestasi ini dikembangkan oleh David McClelland, di mana teori ini disebut juga teori kebutuhan dari McClelland karena tidak hanya meneliti tentang kebutuhan berprestasi, tetapi juga kebutuhan untuk berkuasa dan kebutuhan untuk berafiliasi. Adapun kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement, kebutuhan ini memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil, mengejar prestasi pribadi daripada imbalan terhadap keberhasilan. Selanjutnya, ada kebutuhan untuk berkuasa atau need for power. Kebutuhan ini memiliki keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain. Dan yang terakhir ialah kebutuhan untuk berafiliasi atau need for affiliation. Kebutuhan ini yang paling sedikit mendapat perhatian dan paling sedikit diteliti. Orang-orang dengan kebutuhan berafiliasi yang tinggi ialah orang-orang yang berusaha mendapatkan pertemanan. Mereka ini cenderung ingin disukai dan diterima oleh orang lain. Orang yang memiliki 3 kebutuhan di atas yang tinggi sekaligus akan memiliki motivasi kerja yang proaktif, dan begitu juga sebaliknya. Teori motivasi proses. Yang pertama ialah teori pengukuhan atau reinforcement theory. Teori ini berhubungan dengan teori belajar operant conditioning dari Skinner. Teori ini mempunyai 2 aturan pokok. Aturan pokok yang berhubungan dengan pemerolehan jawaban yang benar dan penghilangan jawaban yang salah. Pemerolehan dari satu perilaku menuntut adanya satu pengukuhan. Pengukuhan dapat terjadi positif, yaitu pemberian ganjaran untuk satu jawaban yang diinginkan, dan negatif, yaitu menghilangkan satu rangsang avertif jika jawaban yang diinginkan telah diberikan. Contoh dari pengukuhan positif ini, misalnya, sewaktu anak belajar berbicara, dalam usaha mengucapkan kata, jika kedengarannya sudah seperti kata yang harus ia ucapkan, maka kita memujinya. Maka semakin lama, ia akan dapat mengucapkan kata-kata dan kalimat yang benar. Dan contoh dari pengukuhan negatif ini, misalnya seorang murid selalu tidak fokus dalam pembelajaran, maka guru selalu menegur nama siswa tersebut agar ia kembali fokus. Jika fokusnya ini sudah kembali, maka guru tidak akan menegurnya. Yang kedua, ialah teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Locke mengusulkan model kognitif yang dinamakan teori tujuan, yang mencoba menjelaskan hubungan-hubungan antara niat dan intention dengan perilaku. Aturan dasarnya ialah penetapan dari tujuan-tujuan secara sadar. Teori tujuan ini didasarkan pada dasar intuitif yang solid. Proses penetapan tujuan atau goal setting dapat dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri dan dapat disimpulkan bahwa teori kerja individu ini bercara proaktif dan ia akan memiliki keikatan atau komitmen besar untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah ia tetapkan. Yang ketiga ialah teori harapan atau ekspektasi. Dalam pembahasan teori harapan selanjutnya yang akan dikemukakan ialah teori harapan yang dikembangkan oleh Lawler berdasarkan pengembangan lebih lanjut dari model Porter-Lawler 1968 yang sebagaimana disajikan oleh Siegel dan Land, di mana teori harapan dari Lawler ini mengajukan 4 asumsi yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir, ada teori keadilan atau equity theory. Teori keadilan yang dikembangkan oleh Adams bersibuk diri dengan memberi batasan tentang apa yang dianggap adil atau wajar. Salah satu asumsi dari Adams ialah bahwa jika seseorang melakukan pekerjaannya dengan imbalan gaji atau penghasilan, mereka memikirkan tentang apa yang mereka berikan pada kerjaannya atau masukan, dan apa yang mereka terima untuk keluaran kerja mereka. Di mana masukan ini ialah segala sesuatu yang dianggap oleh tenaga kerja sebagai yang patut menerima imbalan. Misalnya, seperti macam pendidikan, jumlah jam kerja, dan pengalaman kerja sebelumnya. Dan keluaran ialah segala jenis hal yang dipersepsikan orang sebagai imbalan terhadap upaya yang diberikan, seperti gaji, tunjangan, dan penghargaan. Dan teori keadilan ini mempunyai 4 asumsi dasar yang akan juga dibahas pada slide selanjutnya. Model asumsi teori harapan. 1. Orang mempunyai pilihan-pilihan antara berbagai hasil pengeluaran secara potensial dapat mereka gunakan mengacu kepada ketertarikan, yaitu valence sama dengan V. Yang kedua, orang mempunyai harapan-harapan tentang kemungkinan bahwa upaya atau effort sama dengan E, dan mereka akan mengarahkan ke perilaku unjuk kerja, yaitu P sama dengan performance. Yang ketiga,
Orang mempunyai harapan-harapan tentang kemungkinan bahwa hasil-hasil pengeluaran atau outcome sama dengan O tentu akan diperoleh setelah unjuk kerja mereka. Yang terakhir, tindakan-tindakan dan upaya yang diberikan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tadi yang dipilih oleh seseorang untuk dilaksanakan dan ditentukan oleh harapan-harapan, yaitu E kurang P dan P kurang O, dan pilihan-pilihan yang mempunyai orang-orang pada saat itu. Model asumsi teori keadilan. Yang pertama, orang berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan. 2. Jika ada kondisi yang tidak adil, maka kondisi ini akan menimbulkan ketegangan yang memotivasi orang untuk mengurangi dan menghilangkannya. Ketiga, makin besar persepsi ketidakadilan, maka semakin besar pula motivasi untuk mengurangi ketegangan itu. 4. Orang akan mempersepsikan ketidakadilannya dan ketidakmenyenangkannya lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan. Ada beberapa peran dalam meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, peran pemimpin, diri sendiri, dan organisasi. Pertama, ada peran pemimpin. Ke-1, bekerja keras. Gaya kepemimpinannya lebih berorientasi pada tugas. Ini masuk dalam teori kepemimpinan Fiedler-Scott, LPC rendah, dan teori kepemimpinan situasional gaya Telling. Menggunakan model ini untuk memotivasi kerja. Yang kedua, memberi tujuan yang bermakna. Bersama-sama dengan tenaga kerja yang bersangkutan, ditemukan tujuan-tujuan yang bermakna sesuai dengan kemampuannya yang dapat dicapai melalui prestasi kerjanya yang kecil. Lalu yang kedua, terdapat peran dari diri sendiri. Menurut teori McGregor, orang-orang yang bertipe X memiliki motivasi kerja bercorak reaktif. Mereka memerlukan orang lain untuk mendorong mereka, memaksa mereka untuk bekerja. Dan sedangkan orang-orang yang bertipe Y memiliki motivasi kerja bercorak proaktif. Peran organisasi. Gugus Kendali Mutu (GKM) sama dengan Quality Circles merupakan satu kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai peraturan yang mendasari kegiatan yang mengatur pertemuan pemecahan masalah dalam kelompok kecil, khususnya kelompok pekerja operator. GKM ini dilaksanakan di luar jam kerja secara sukarela. GKM juga mendapatkan upah kerja lembur di Indonesia, di Jepang tidak. Bila motivasi kerja rendah, maka unjuk kerjanya akan rendah meskipun kemampuannya ada dan baik serta peluangnya pun tersedia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apa ada pertanyaan?